Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Sekarang mau belajar trading forex nggak usah bingung. Kamu bisa dapetin edukasi trading forex secara online di Java aja. Ada webinar edukasi pemula, live trading, klinik forex, dan private coaching. Yuk buka akun trading kamu sekarang di Java aja. Kemudian ada Ibu Rania, selamat sore Bu. Kemudian ada Ibu Rida, selamat sore. Oke, ada Bapak Ramon Pau, selamat sore Pak. Selamat sore Pak Ade Imam yang baru masuk. Selamat sore. Kemudian ada Bapak Keizo Sunario, selamat sore Pak. Selamat sore. Sore. Selamat sore Pak Senario. Selamat sore. Oke, dan masih banyak lagi Sobat Trader yang udah join ya Pak Lido. Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di acara webinar edukasi pemula. Nah, hari ini kita mau bahas trading di instrumen apa sih yang cocok buat pemula. Jadi emang webinar edukasi pemula itu dikhususkan untuk para pemula yang mau trading forex nih. Nah, aku mau ingetin sebelumnya untuk Bapak Ibu menggunakan nama asli pada akun Zoom-nya. Kalau enggak, admin akan remove untuk sementara. Nah, kalau mau ada yang bertanya, langsung aja chat di kolom chat atau langsung menyalakan mikrofonnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja. Silakan Pak Lindu. Oke, terima kasih Bella. Jadi ini banyak mungkin ya ada yang baru trading atau mungkin udah ada yang beberapa yang sudah pernah melakukan trading atau sedang menjalani trading ya. Ini yang kita mau bahas adalah bagaimana nih metode yang sederhana ya untuk melakukan trading ya. Jadi nggak pakai analisa yang ribet-ribet kayak begitu ya. Jadi kita akan coba dengan menggunakan support resisten ya berdasarkan garis baik garis trendline maupun garis horizontal, tapi juga berdasarkan Bollinger Band ya. Jadi sebenarnya ya kalau Bollinger Band itu bisa dipakai juga sebenarnya sebagai support dan resisten ya. Cuma kalau biasanya yang berupa garis itu kan istilahnya nggak fleksibel ya. Tapi kalau Bollinger bisa fleksibel ya. Bahkan bisa mengetahui ini arah trennya bisa lebih jelas lagi ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk dulu ya ke modul saya ini. Ya. Ini ada satu contoh ya mungkin bisa membantu untuk Bapak dan Ibu sekalian ya belajar mengenai cara yang sederhana untuk menganalisa yaitu dengan SNR ya maksudnya ini support dan resisten
memakai garis trend dan horizontal ya. Ini kelihatannya kan ada pergerakan harga yang sepertinya datar, tapi ada yang kelihatan turun kayak begitu ya. Nah, kita mungkin kalau dilihat di sini, oh udah lama nih turunnya gitu kan, pasti ada suatu waktu dia bisa berbalik naik gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengambil momentum dari tren turun kemudian nanti akhirnya bisa berbalik naik ya? Kita bisa menggunakan garis support dan resisten ini. Contohnya seperti ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya sengaja nggak hilangin titiknya ini supaya tahu ya. Ini ditarik dari posisi tertinggi ini ke posisi tertinggi yang terdekat ya. Jadi ini posisi tertinggi sebelumnya ke posisi tertinggi berikutnya ya. Didapat di sini adalah garis resisten trend line ya, di mana ini menjadi tembok ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau nggak lewatin garis ini gitu ya, berarti dia masih tren turun gitu ya. Nah, ada juga garis supportnya ya, ini dilihat dari titik sini ya, maksudnya dari titik terendah yang sebelumnya ini ke titik terendah berikutnya ya. Nah, ternyata sampai sini juga pas banget nih. Jadi bagus banget nih garis ini ya. Nah, terus kemudian lanjut sampai ke bawah. Nah, ini bentuknya jadinya kayak pipa ya. Jadi pergerakan harga ada di sini di antara pipa ini. Nah, kalau melewati resisten berarti ada kecenderungan naik. Kalau ternyata ini akhirnya menembus gitu ya, lewatin support ini berarti dia meneruskan penurunan ya. Di sini memang dalam tren turun, tapi kalau sampai melewati ini bisa jadi tren turunnya semakin kuat ya karena melewati tembok support ini. Nah, kita lihat pergerakan harga ini ada dalam range antara support dan resisten ini ya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan nanti ya bisa langsung menanyakannya ya. Nggak perlu harus saya selesai pembahasan mengenai materi ini. Jadi di tengah-tengah acara juga Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menanyakan bisa langsung ditanyakan ya. Oke. Nah, sampai di sini ya. Kita udah lihat tanda-tanda nih. Oh, di sini kan sampai tembok turun lagi, sampai tembok turun lagi gitu kan. Nah, di sini ya kan ini suatu tanda kalau melewati tembok resisten ini berarti dia akan naik ya. Kita sorry. Nah, setelah kita memasang resisten dan support trend line ini, jangan lupa juga untuk pasang apa ini nih, horizontal ya, garis berdasar yang horizontal. Tujuannya apa? Supaya kita tahu arah targetnya, ataupun kalau tembus tembok ini kira-kira mantap nggak untuk meneruskan kenaikan atau meneruskan penurunan ya. Contohnya nih seperti ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Di sini kita sudah menentukan pergerakan harga berdasarkan support dan resisten. Jadi harga ada di mana itu kita tentukan batas atasnya atau batas bawahnya. Nah, berdasarkan horizontal juga demikian ya. Jadi berdasarkan titik terendah ini, oh ini kita bisa pasang garis horizontal di sini. Nah, berdasarkan misalnya yang terdekat ya, posisi tertingginya misalnya berdasarkan dari titik ini ya, sesuai juga dengan yang tertinggi ini ya maupun posisi terendah ini. Ada juga kita pasang lagi satu garis horizontal berdasarkan posisi tertinggi ini, grafik ini ya. Nah, ternyata sesuai dengan posisi terendah yang ini dan terendah ini ya. Nah, kalau misalnya banyak ya kesamaan ya, maksudnya secara rata-rata ya seperti ini, itu berarti garis horizontal yang bagus ya. Karena kenapa? Misalnya
Ini, oh udah turun, balik lagi nggak kuat, turun lagi, nggak kuat lagi, balik lagi, sampai ke sini, turun lagi, nggak kuat lagi, nembus temboknya, berarti kan dia jadi apa? Jadi support kuatnya kan, ya. Jadi kita menentukan horizontal ini ditaruh di mana berdasarkan posisi tertinggi atau terendah, ya, yang terdekatnya berdasarkan pergerakan harga yang ada, ya. Jadi misalnya pergerakan harganya ada di level segini, kita pasang garis horizontalnya sebagai resisten di sini ya Bapak dan Ibu sekalian, ya, di posisi tertinggi terdekatnya, dan sebagai support horizontalnya ditaruh di posisi terendah terdekat dari harga yang sedang bergerak. Oke. Nah, kemudian ya kita bisa tentukan lagi batas-batas kira-kira kalau naik ya kira-kira sampai mana. Ini berdasarkan posisi tertinggi lagi sebelumnya, tertinggi maupun terendah sebelumnya. Ini berdasarkan di sini ya, ini juga berdasarkan di sini pas juga posisi yang terendah ini ya. Nah, demikian juga kalau dipasang lagi nih. Misalnya kalau ternyata lewatin garis horizontal ini, dia makin naik, kemana kira-kira? Kira-kira kemana? Ya ke sini. Berdasarkan posisi tertinggi ini, ternyata sesuai dengan tertinggi yang ini dan terendah ini, dan juga kita pasang di sini berdasarkan ini. Posisi terendah ini sama sesuai dengan terendah yang ini, ya. Jadi banyak kesamaannya ya. Dan ini juga ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, setelah kita mendapatkan batas-batas berdasarkan resisten dan support trendline maupun horizontal, berarti kita bisa mulai untuk apa? Memprediksi kira-kira kita mau ambil posisi apa, kayak begitu ya. Nah, kita bisa prediksi seperti ini ya. Kan sebelumnya nggak ada posisi apa yang mau kita pasang, prediksinya apa nih ya. Tapi kita prediksi ini kalau ngelewatin ini berarti saya siap untuk buy ya. Nah, coba kita lihat. Nah, kita taruh garis horizontal di posisi terendah ini rata-rata hampir sama ya. Sesuai juga dengan posisi tertinggi ini. Nah, ini ada harga yang sudah nempel lagi nih di resisten trendline ini. Artinya apa? Ini kalau sampai keterobos ya, berarti dia bisa naik. Berarti kita siap apa? Ambil buy atau beli di level ini ya, kalau sudah lewatin resisten trendline ini ya. Nah, yang terjadi kemudian akhirnya apa? Lewat nih. Ya. Lewat garis horizontal ini, juga lewat garis resisten trendline ini ya. Kita ambil posisi buy, akhirnya sampai ke sini. Langsung naik dia. 54 pips ya. Pas di sini bisa lebih sih dia, tapi dia naiknya langsung set itu ya. Sampai ke garis horizontal ini berdasarkan posisi tertinggi maupun terendah sebelumnya ini ya. Jadi ini bukan kebetulan ya Bapak dan Ibu sekalian, bukan kebetulan ya. Jadi memang para trader biasa mempergunakan cara-cara sederhana ini untuk memprediksi posisi buy atau sell ya, dan juga bukan hanya itu, targetnya kira-kira sampai mana, itu berdasarkan posisi tertinggi maupun terendah sebelumnya ya. Nah, coba kita lihat berikutnya ya, pergerakan berikutnya. Nah, di sini kan sempat ketahan ya Bapak dan Ibu sekalian, kemudian apa? Berbalik, turun. Nah, coba kita perhatikan di sini, pada saat dia turun, ini kan pas pada garis ini, ya, pas. Kemudian apa? Pergerakan kecil ya, setelah pergerakan besar, pergerakan kecil. Terus makin turun, akhirnya sampai apa? Sampai garis horizontal ini, ya.
Jadi bukan kebetulan. Sampai sini, nah kemudian mulai naik, balik lagi turun sini. Nah di sini kita bisa untuk ambil posisi beli, ya Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa kita ambil posisi beli? Ya kita bisa pasang garis horizontal trend line lagi nih dari titik ini ke titik ini nih Bapak dan Ibu sekalian, dari posisi terendah ya ke terendah berikutnya ini sebagai support trend line. Maksudnya apa? Kalau dia naik nggak ngelewatin atau nggak nembus support ini berarti apa? Berarti dia masih terus naik. Seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita bisa ambil buy ya. Kalau nanti akhirnya melewati garis ini ya berarti kita udah selesai buy-nya, kita tutup aja posisinya ya. Nah, terus kita lihat di sini. Nah, dia naik kembali sama seperti ini, naik gitu ya. Kemudian turun sebatas ini nih turunnya. Jadi yang tadi resisten akhirnya menjadi support. Maaf. Menjadi support, kemudian akhirnya balik lagi naik seterusnya sampai akhirnya 240 pips. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi cara ini sampai saat ini masih banyak dipakai oleh para trader di dunia ya. Jadi nggak pakai banyak cara-cara yang jelimet lah seperti itu, yang sukar gitu ya, tapi pakai cara yang sederhana. Prinsipnya berdasarkan posisi tertinggi maupun terendah sebelumnya. Mungkin sampai sini ada yang ditanya dulu sebelum kita sampai ke Bollinger mungkin. Ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu sekalian? Ya, mungkin udah paham ya, saking sederhananya kayak gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Nah, maaf ini judulnya ini ya. Jadi selain garis horizontal maupun garis trend line, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian bisa pakai Bollinger Band sebagai support dan resisten, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan ada Bollinger atas, ada Bollinger tengah, ya, ada Bollinger bawah, ya. Berarti apa? Ini bisa dipakai sebagai resisten dan support, tapi dia fleksibel, ya. Jadi, kalau dia sampai resisten ini misalnya, contohnya ya, ini pergerakan harga naik, kemudian turun, lewatin Bollinger tengah ya sebagai support, kemudian sampai akhirnya apa? Ke support berikutnya yaitu Bollinger bawah. Karena nggak tembus, balik lagi dia, ya. Nah kemudian balik ke bawah. Ketika balik ke bawah ini Bapak dan Ibu sekalian, ini makanya saya bilang Bollinger Band ini sebagai support dan resisten yang fleksibel, ya. Jadi sebenarnya Bollinger ini fungsinya itu sebagai kurungan harga. Kalau kita lihat di sini, coba Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di sini, kelihatan semua kan ya? Nah, sorry. Kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu sekalian, ada nggak harga yang akhirnya setelah keluar terus dari Bollinger makin jauh terus, gitu ya? Ada nggak? Ya, kalau kita lihat di sini, nggak ada kan ya, Bapak dan Ibu sekalian? Ya, artinya kalau kita pakai Bollinger Band ini fungsinya sebagai kurungan harga. Ya, jadi kalau misalnya seperti ini, ya, ini ibaratnya terkurung harga naik turun di sini aja, ya, karena ibaratnya pintu nggak kebuka, ya. Kita misalnya kalau di suatu kamar pintu nggak kita buka, itu ya kan kita nggak bisa keluar di kamar itu terus ya, ke depan maupun ke belakang di situ-situ aja ya hanya di kamar itu.
Tapi ketika pintunya dibuka, akhirnya bisa keluar. Nah, ini juga ya. Ini kurungan harga di sini-sini terus, ini lebih agak datar ya. Ini juga ya. Agak datar nih di sini Bapak dan Ibu sekalian, makanya kan setelah lewatin Bollinger bawah, kemudian balik lagi, ya. Kenapa balik lagi? Karena memang nggak pernah jauh-jauh harga keluar, ya. Kalau keluar pasti balik lagi, ya. Balik lagi dia ke atas, ke Bollinger atas, terus tembus lagi Bollinger tengah, kemudian ke arah Bollinger bawah, ya. Di situ-situ aja harga. Tapi coba kita lihat ketika Bollinger tengahnya mulai kelihatan naik di sini, ya bukan datar gini ya, ini kan bisa dibilang hampir datar. Ketika Bollinger tengah mulai kelihatan naik, dan akhirnya Bollinger atasnya ya, ngebuka, jadi kalau harga naik dan Bollingernya kebuka, maka dia akan terus naik. Ketika ini harga turun dan Bollingernya ngebuka, ya, maka harga terus apa? Terus turun. Nah, ini menunjukkan apa? Jadi kalau Bollinger yang ngebuka dan Bollinger tengahnya ini seperti menunjukkan arah dia makin turun ke bawah, nggak datar seperti ini ya, atau nggak datar seperti ini sudutnya gitu ya. Tapi kelihatanlah sudutnya curam ke bawah atau curam ke atas, ini menunjukkan tren ya. Jadi ketika Bollinger tengahnya kelihatan ya datar di situ-situ aja ya, nggak kelihatan sudut yang signifikan, maka harga cenderung di situ aja alias konsolidasi. Tapi ketika Bollinger tengahnya terlihat sudutnya naik gitu dan Bollinger atas ya kebuka gitu, kita bisa lihat harga bergerak antara Bollinger tengah dan Bollinger atas ya. Itu berarti apa? Trennya kuat naik. Kalau kita lihat di sini, ketika harga ya bergerak hanya antara Bollinger tengah dan bawah, kita lihat tuh ya, itu harga cenderung turun, tren turun. Ya, jadi seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Kalau dengan garis kan kita harus masang garis ini di sini, di situ gitu ya. Tapi kalau ini enggak ya. Jadi kita benar-benar terbantu dengan Bollinger Band ini ya. Oh, dia masih tren turun. Taunya dari mana? Taunya dari sudut Bollinger tengahnya ini dan pergerakan antara Bollinger tengah dan Bollinger bawah terus begitu. Ya. Nah, ketika akhirnya sudah benar-benar lewat tembus seperti ini, ya, oh berarti ada kemungkinan ya dia bisa berbalik jadi naik, ya. Makanya kan konsolidasi dulu nih, ya konsolidasi di area sini. Kemudian ketika di sini mulai Bollinger tengahnya menunjukkan naik, Bollinger atasnya ngebuka, ya, dia mulai mengalami kenaikan ya, harga bergerak antara Bollinger tengah dan Bollinger atas ya. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita akan bahas nih dalam MetaTrader ya, nanti kita prediksi arah pergerakan harganya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian mungkin ada yang mau nanyakan, silakan. Saya tutup dulu ini. Di sini nggak ada yang ditanya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya cut dulu, ya. Gimana Bu Tri, Bu Rania? Ini ada Ibu Nurindah ya. Kemudian ada Ibu Kiki, Pak Ade Imam, ya. Kira-kira ada yang ditanya, Bapak Tonglo? Oke, sambil saya siapkan dulu MetaTrader-nya ya.
Kira-kira apa yang mau kita bahas dulu nih? Kira-kira mata uang apa nih? Kita lihat dulu. Bentar ya. Oke. Oke ya. Saya kecilin dulu. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian coba bisa mungkin di chat gitu ya. Kira-kira nih arah pergerakan euro USD kira-kira kemana nih? Kira-kira kemana nih Pak? Ada pertanyaan paling itu dari Pak Keju Sunario di kolom chat. Oke. Boleh Pak yang volatile-nya yang tidak terlalu tinggi bagi pemula. Oke Pak. Yang kira-kira USD JPY mungkin ya. Tapi ini Euro USD juga bisa juga ya. Karena kalau yang tinggi biasanya gold, oil, kayak begitu ya. GBP USD ya Kalau euro nggak trading terlalu Hang lah. Seng bagusnya itu di sesi Oke, ini kita lihat ya euro USD sebelum nanti coba ke USD JPY. Kira-kira arah pergerakannya kemana? Mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa kira-kira nih memprediksi, nggak apa-apa, salah, nggak ada pengurangan nilai kok di sini. Ya, jadi lebih interaktif supaya Bapak dan Ibu sekalian bisa lebih cepat nanti menguasainya kayak begitu ya. Kira-kira nih euro USD bakal kemana nih Bapak dan Ibu sekalian? Ya, ini coba kita lihat ya. Euro USD kita pakai ini nih garis trend line ini. Pak Arief turun. Oh, ayo yang lain. Kira-kira kemana nih? Bagus nih Pak Arief, mantap Pak. Ya, arah prediksinya kira-kira turun kita lihat ya. Yo, yang lain, nggak apa-apa kok. Nggak dikurangi nilai, bukan ujian, namanya latihan. Nah, ini ya, kita bisa tarik garis di sini. Ya, taruh misalnya, ya, ya, ini pas di sini, ya, kemudian di sini, ya, saya nggak hilangin dulu nih titiknya supaya tahu kira-kira mana. Kemudian, ya, supportnya kita taruh di mana nih? Support trend line-nya. Nih, bisa ditarik dari sini nih, ya, posisi terendah ini ke posisi terendah berikutnya, ya. Nah, hampir nih, hampir sampai terus balik lagi. Ini juga naiknya hampir sampai balik lagi, ya. Berarti apa? Ini arah pergerakan, ya. Konsolidasi cenderung turun. Oke. Konsolidasi cenderung turun. Nah, untuk memprediksi kira-kira arah pergerakannya kemana, Bapak dan Ibu sekalian, ya, kira-kira begini. Kalau lewatin ini, ya, cenderung akan naik kan ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, makanya kan tadi saya contohkan selain garis resisten atau support trend line, kita juga pakai horizontal, ya. Jadi seandainya, ini prediksinya, seandainya, oh kalau lewatin ini nih, nanti dia bakal naik terus. Oke. Jadi patokannya apa selain nembus ini? Ya, kita pasang lagi garis horizontalnya berdasarkan posisi
tertinggi sebelumnya. Ya, tuh. Ya. Lihat, berdasarkan titik ini dia sampai ke sini, ya. Akhirnya balik lagi. Ya, nggak kuat karena apa? Ada tembok ini. Ya. Nah, tapi dia masih berusaha untuk naik. Kalau akhirnya tembus sini, bisa buy nggak? Bisa. Arahnya kemana? Arahnya yang terdekat, ya, ke sini, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, berdasarkan apa? Tertinggi ini, dekat tertinggi ini, gitu ya. Ini posisi tertinggi ini ngepas nih ya. Nah, ini juga posisi tertinggi ini, gitu ya, dan dekat dengan terendah ini, ya. Jadi apa? Banyak yang dilewatin oleh garis ini, ya. Nah, sekarang yang kita lihat setelah kita, oh kalau saya mau buy nih di level 1.09, ya, ini sampai ke level 1.0940, berarti apa? 40 poin nih ke sini. Nah, bisa nggak kita ambil posisi? Nanti kalau lewatin itu bisa, ya. Siap aja. Jadi kalau lewatin 1.0900 ini, ya lewatin dikit lah, kita ambil posisi buy, ya. Jadi kita bisa nih ambil posisi beli, gitu ya. Di sini, Bapak dan Ibu sekalian, sorry. Nah, sini ya, ini bisa posisi buy, ya. Untuk euro, kalau lewatin 1.0900 nanti ya. Baik, targetnya di mana? Nih, targetnya 1.0940. Nah, kalau ini targetnya ya kita bisa ambil taking profitnya gitu ya di 1.0920 atau 1.0930 seperti itu. Kok kenapa harus segitu? Ya iya, namanya kan kalau target bisa tercapai, bisa lewat, bisa juga enggak. Jadi kita ambil amannya supaya dapat gitu ya. Ya di bawah targetnya aja 1.0930 ya begitu ya. Nah, tentuin stop loss-nya di mana nih Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Nah, ini kalau misalnya lewatin ini gitu ya, tentu saja kalau misalnya dia berbalik lagi, masuk lagi ke sini, ya paling enggak berdasarkan yang terendah support, bukan terendah ya, yang terdekat support di mana? Nih di sini. Nih berdasarkan posisi terendah ini, sesuai dengan terendah ini, sesuai dengan terendah ini, ya. Kita bisa juga lebihkan sesuai dengan posisi yang terendah yang ini. Ya, yang ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi di berapa ini? 1.0856. Berarti bisa aja kita pasang stop loss-nya ya di 1.0850 ya. Ini bisa dipasang sebagai stop loss nih di sini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nih ya, di yang garis hitam ini sebagai stop loss-nya. Ya. Nah, kalau di sini dipasang stop loss, persis di sini atau enggak? Ya jangan gitu, dilebihin. Makanya ini kan 0,856 kan ya, target di bawah ini. Berarti pasang stop loss-nya 1.0850. Jadi agak lebih rendah lagi. Kenapa? Ya kalau nanti akhirnya ngepas di situ bisa kena ya cilukba gitu loh. Maksudnya cilukba kena terus balik lagi naik, akhirnya ke arah profit gitu kan, sayang banget kayak begitu kan. Jadi ya harus dilebihkan. Jadi kalau taking profit tadi bisa agak dikurangi dari targetnya ya, stop loss ya dilebihin sedikit kayak begitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada yang bertanya nih di sini, ada yang kurang jelas di sini dalam hal mengambil posisi beli maupun apa stop loss taking profit kayak begitu ya.
Jadi Bapak dan Ibu sekalian ini ambil posisi buy setelah lewatin resisten trendline ini dan garis horizontal ini. Jadi di atas 1.0900. Ya begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau belum sampai situ ya jangan diambil, sekalipun udah lewatin resisten ini gitu ya. Resisten trendline ini jangan diambil ya. Karena bisa aja baru sampai sini balik lagi seperti ini kan. 1, 2 gitu ya, ini ada 3, 4, 5 gitu ya, di situ mentok ya bisa balik kan, kayak begitu ke bawah. Jadi kalau nggak lewatin, jangan ambil posisi gitu ya. Baik, Pak Lindu, kayaknya Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi dari Sobat Trader semuanya, udah pada ngerti kayaknya. iya, mungkin Saking kita sederhananya. bisa akhiri aja acara kita pada hari ini ya. Oke, Oke, terima kasih Pak Lindu atas materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Semoga bisa membantu Sobat Trader semuanya untuk trading forex. ya. Tapi nggak usah khawatir bagi Sobat Trader yang masih ada pertanyaan mengenai prediksi harga atau pergerakan harga, bisa join di event kami. Selanjutnya ada live trading sesi Amerika setiap hari Selasa jam 8 malam, atau private coaching bersama analis ya Pak? Ya, betul. Oke. Jadi gabung di Java nanti bisa dapat private coaching. Private, namanya private ya. Betul. Oke, Sobat Trader, untuk Sobat Trader yang ingin mendapatkan edukasi layanan signal trading, seperti scalping, day trade, swing trade, gold, dan oil, dan bagi Sobat Trader yang ingin serius trading, silakan langsung buka akun di Java Global Futures, dan jangan lupa untuk follow sosial media kami di Instagram Java Futures, di TikTok kami Java Futures Official, dan subscribe YouTube channel kami di Java Global Futures untuk mendapatkan edukasi trading forex lainnya. Oke, terima kasih waktunya Pak Lindu dan Sobat Trader semuanya di acara webinar edukasi pemula kita hari ini. Sampai jumpa kembali di acara kita minggu depan. Salam profit. Salam profit, Bapak Ibu sekalian. Kamu mau trading yang aman? Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Sekarang mau belajar trading forex, nggak usah bingung. Kamu bisa dapetin edukasi trading forex secara online di Java aja. Ada webinar edukasi pemula, live trading, klinik forex, dan private coaching. Yuk buka akun trading kamu sekarang di Java aja.